فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. على رسلك يا عمر، أنصت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Oke guys, setelah kita mendengar cuplikan video tersebut, pasti kalian sudah pada tahu apa yang akan aku bahas pada hari ini. Oke, aku akan bahas periode Khulafaur Rasyidin setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Mardiana. Tampilnya saya di sini untuk memenuhi tugas besar yang diperintahkan oleh dosen saya yang bernama Muhammad Dimas Anugrah dengan gelarnya. Perlu diketahui, Rasulullah wafat tanpa meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara sahabat Rasul yang akan menjadi pengganti pemimpin umat. Maka terjadilah perselisihan pendapat di kalangan kaum muslimin pada saat itu dikarenakan masing-masing kelompok mengajukan calon khalifah. Dan terjadilah voting antara mereka, dan karena voting itu maka menanglah kaum muhajirin yang mengajukan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Udah pada tahu belum nama Abu Bakar yang lengkapnya siapa? Kalau yang belum tahu, aku sebutkan ya. Abu Bakar As-Siddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar ini bergelar Al-As-Siddiq yang artinya yang membenarkan. Itu nama lengkap dari Abu Bakar. Lanjut, kita masuk masa kekhalifahan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar terpilihnya menjadi pemimpin umat, maka sama saja dong Abu Bakar ini menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat menjadi pemimpin umat pada saat itu. Nah, Abu Bakar ini menjabat sekitar kurang lebih 2 tahun ya teman-teman, atau sekitar 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriyah. Nah, bagaimana nih awal-awal Abu Bakar menjabat? Maka di situ masa-masa pertamanya Abu Bakar menjabat ini penuh kekacauan dan pemberontakan, yang mana munculnya banyaknya orang murtad, banyaknya orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, banyaknya pemberontakan di kabilah Arab, dan banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Begitu yang dihadapi Khalifah Abu Bakar pada saat masa kekhalifahannya. Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan gelarnya yang berarti jujur atau yang membenarkan, dikenal sebagai pemimpin yang menjaga amanah. Dia selalu ingin menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di masa kekhalifahannya banyak terjadi kekacauan, pemberontakan di mana-mana, tidak menghalangkan beliau untuk mendapat prestasi yang banyak dan pencapaian yang banyak. Apa saja pencapaian pada masa Khalifah Abu Bakar? Saya akan sebutkan. Yang pertama itu beliau itu membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintah dan bermasyarakat. Lalu beliau juga memperluas wilayah ke daerah Irak dan Suriah, membangun pemerintah tertib di pusat dan di daerah, membangun lembaga peradilan, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan perang, menyusun mushaf yang seperti kita miliki sekarang, Al-Quran. Lalu beliau itu menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal.
serta memperdayakan zakat, infak, serta ghanimah dan zizyah. Bagaimana pemikiran ekonomi periode Abu Bakar? Nah, periode Abu Bakar dalam urusan ekonomi, beliau ini menerapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu Abu Bakar menegakkan hukum. Setiap orang tidak mau zakat itu, tidak mau bayar zakat, maka diperangi. Lalu Abu Bakar ini tidak menjadikan ahli Badar sebagai pejabat negara. Ahli Badar ini adalah sahabat yang berlaga di medan perang, yang sangat pantas memperoleh penghormatan yang tinggi, jadi tidak dijadikan sebagai penjabat negara. Lalu Abu Bakar ini mengelola barang tambang atau bahasanya tuh rikas, sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Lalu Abu Bakar yang penting ini tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah. Lalu Abu Bakar ini menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. Yang terakhir, memperhatikan akurasi perhitungan zakat. Di masa Abu Bakar ini zakat yang paling ditekankan ya teman-teman. Ketika Abu Bakar merasa sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, maka ia diganti oleh tangan kanannya, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Tapi ini gantinya tidak dengan pikirannya sendiri ya teman-teman, tapi Abu Bakar ini bermusyawarah dulu dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan adanya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kita masuk ke pembahasan khulafah kita yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Rozah bin Adi bin Ka'ab Ibnu Lu'ay. Itu nama lengkap dari Umar bin Khattab. Umar ini berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, salah satu rumpun suku di Quraisy. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah di Mekah, tahun kelahiran Nabi. Beliau diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Faruq, yang artinya bisa memisahkan antara dirinya dari kebenaran dan batilan. Dia terkenal dengan sifatnya yang cerdas, tegas, apalagi keras. Itu paling dikenal itu Umar bin Khattab dengan watak kerasnya, guys. Ada yang belum tahu Umar bin Khattab? Pasti kalian udah pada tahu semua ya kan? Kita lihat video sebelah. Bagaimana cerita Umar bin Khattab? Umar bin Khattab diberikan Allah kemuliaan bukan pada harta, tapi pada tenaganya. Makanya orang tak berani baca Quran sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Makanya Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Ada 2 Umar yang paling hebat di Makkah waktu itu. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Akhirnya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pemenang gulat, juara bertahan setiap tahun. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beranilah orang sholat berjamaah, beranilah orang membaca Quran, berani orang mengatakan aku Islam, karena ada backing yang luar biasa. Proses pemilihan Umar bin Khattab. Umar menjadi khalifah menjelang wafatnya Abu Bakar. Ia diberi wasiat untuk meneruskan kepemimpinan setelah Abu Bakar. Keputusan ini didukung sahabat Nabi yang lain melalui musyawarah. Umar menjadi khalifah kedua dalam usia 53 tahun. Khulafa ar-Rasyidin kita yang kedua, yaitu Umar bin Khattab ini banyak sekali melakukan penaklukan. Di antaranya Perang Yarmouk di tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi. Lalu penaklukan Damaskus dan kota lainnya di Syam. Lalu pembukaan Baitul Maqdis pada tahun 15 Hijriah atau 634 Masehi. Lalu penaklukan wilayah pantai Syam. Lalu penaklukan Mesir 20 Hijriah atau 645 Masehi. Lalu penaklukan Libya, dan masih banyak lagi.
Berikut beberapa kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab sebagai Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama, dia tuh menetapkan kalender Hijriah dimulai saat Nabi hijrah ke Madinah. Lalu beliau juga membebaskan Baitul Maqdis, merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah Islam. Lalu beliau juga menetapkan Jumat sebagai hari libur. Lalu beliau juga sholat tarawih berjamaah dari beliau nih. Lalu menyelenggarakan pendidikan dan lembaga kajian. Itu beberapa kebijakan Umar bin Khattab pada saat menjadi khulafah. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi pada Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar bin Khattab melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu dhimmah dengan cara menetapkan 3 tingkatan jizyah. Yang kedua, Umar bin Khattab menghentikan pendistribusian bagi zakat untuk salah satu asnaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam karena negara Islam yang telah kuat. Nah, yang ketiga, Umar itu melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelum-sebelumnya. Nah, yang kelima, membentuk dewan-dewan Baitul Mal, membuat dokumen-dokumen negara dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi. Nah, yang keenam, Umar juga tidak mendistribusikan tanah taklukan di Irak karena prajurit dan membiarkannya sebagai amanah. Beberapa kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab: membangun Baitul Mal, membangun lembaga hisbah, membuat peraturan dalam kepemilikan tanah, dan menerbitkan mata uang. Itu kebijakan pada masa saat Umar bin Khattab. Oke teman-teman, kita masuk ke akhir kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Kejayaan Islam di bawah Umar membuat banyak musuh yang marah dan menjadi dendam. Bahkan Umar sendiri pernah menjadi sasaran pembunuhan. Itu terjadi ketika Persia ditaklukkan oleh Umar. Seorang budak Majusi dari bangsa Persia yang bernama Abu Lu'lu, yaitu Fairuz, mencoba menusuk Umar ketika sholat subuh berjamaah. Akibat tusukan itu, maka Umar meninggal. Umar meninggal pada dunia pada tanggal 3 November 644 Masehi. Atas izin Siti Aisyah, istri Rasulullah, Umar dimakamkan di Masjid Nabawi sebelah Rasulullah dan Abu Bakar. Begitulah akhir kepemimpinannya. Oke teman-teman, begitulah materi Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, pamit undur diri. Saya Putri Mardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.